Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Zidan Lambari, NPM 110216196 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan judul skripsi, yaitu tinjauan fikih muamalah terhadap upah mengupah antara pemilik kebun dengan pemanen kelapa sawit. Studi kasus yaitu Desa Keranijaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musirawas Utara. Selanjutnya yaitu latar belakang. Akad adalah sebagai pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek tertentu. Fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dan penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang diisyaratkan dalam Islam. Selanjutnya itu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bagaimana pelaksanaan upah mengupah antara pemilik kebun sawit dengan pemanen kelapa sawit di Desa Keranijaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musirawas Utara. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upah mengupah antara pemilik kebun sawit dengan pemanen di Desa Keranijaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musirawas Utara. Yang kedua, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan upah mengupah antara pemilik kebun sawit dengan pemanen di Desa Keranijaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musirawas Utara. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan upah mengupah antara pemilik kebun sawit dengan pemanen di Desa Keranijaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musirawas Utara. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu konsep yang dikembangkan melalui data-data empiris dan kemudian dikembangkan menjadi konsep atau teori baru. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, teknik digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumen. Teknik analisis data, metode kualitatif digunakan untuk analisis deskriptif terhadap objek penelitian yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Pelaksanaan upah mengupah antara pemilik kebun dengan pemanen. Permasalahan yang dianggap merugikan pemilik kebun adalah adanya pelaksanaan yang tidak sesuai dan dilakukan oleh kelompok pemanen tersebut, yaitu adanya buah-buah yang ditinggalkan secara begitu saja oleh pemanen dan mengakibatkan jumlah buah kelapa sawit yang didapat oleh pemilik kebun menjadi berkurang. Kemudian ada hal lain yang dianggap merugikan oleh pemilik kebun, yaitu pelepah-pelepah kelapa sawit dibiarkan begitu saja berserakan di bawah pohon kelapa sawit. Yang kedua, tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan upah mengupah antara pemilik kebun dengan pemanen. Yang pertama, orang yang melakukan akad. Untuk muajir dan mustaji disarankan untuk balik berakal serta melakukan tasarruf dan saling ridho. Yang kedua, penetapan upah. Pemilik kebun kelapa sawit membayar upah per satu buahnya sebesar 2.000, di mana upah ini sudah sesuai berdasarkan harga pasar yang ada di Desa Keranijaya dan telah disepakati oleh buruh pemanen. Yang ketiga, sigot atau ijab dan qabul. Dalam melakukan akad, kedua belah pihak antara pemilik kebun kelapa sawit dengan pemanen kelapa sawit dengan jelas menyebutkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh buruh dan telah menetapkan upah yang akan diberikan kepada buruh tersebut. Yang terakhir yaitu objek ijoro atau pengupahan, telah memberikan kejelasan dalam bentuk pekerjaan di mana ia menyuruh atau mengupah pemanen untuk memanen kebun kelapa sawitnya hingga selesai dan disetujui oleh kelompok pemanen. Lalu pemilik kebun memberikan imbalan berupa uang dalam bentuk upah yang mana telah disesuaikan dengan hasil panen yang telah dikumpulkan oleh pemanen secara bersama-sama serta disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik kebun dan pemanen kelapa sawit. Yang terakhir yaitu simpulan dan saran. Yang pertama, simpulan adalah dalam hal ini pemilik kebun dan pemanen kelapa sawit telah bersepakat untuk bekerja sama dengan kesepakatan di awal, yaitu dengan pemberian upah kepada pemanen secara merata. Yang kedua, pelaksanaan masih ada yang perlu disempurnakan, seperti halnya pelaksananya pemanen tidak memenuhi kewajiban secara penuh seperti yang telah disepakati, yaitu tertinggalnya buah sawit yang matang ketika pemanen dan tidak merapikan pelepah sawit yang telah dijatuhkan ketika pemanen. Saran kepada para pemanen mengambil buah sawit yang sudah matang secara keseluruhan dan menyusun pelepah sawit yang jatuh ketika mengambil buah sawit. Dengan demikian pemilik kebun merasa adil karena telah sesuai dengan upah yang dikeluarkan oleh dan mendapat hasil yang semestinya. Demikian presentasi
judul skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.